Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat berkat penyertaan Tuhan yang masih kami rasakan sampai pada malam hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena kami masih dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu. Berkati hati, pikiran, serta pendengaran kami, agar kami dapat menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amanina yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang menjadi firman Tuhan kita pada pertanyaan kita malam hari ini, Markus 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Kita akan membacanya secara responsoria Amanina. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tiram. Maka murid-muridnya membangunkannya dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amanginan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, waktu saya menduduki bangku SMA, saya pernah diajak oleh kedua orang tua saya untuk pergi ke Riau, tepatnya di Kubu. Jadi Amanina, kami menuju ke suatu tempat yang memang tempatnya itu sangat jauh dari permukiman warga. Bahkan Amanina, jika kita ke satu tempat itu pun kita harus menaiki perahu kecil. Kalau orang-orang di sana mengatakan bahwa itu adalah bot. Jadi Amanina, ketakutan saya dan ibu saya di sana adalah karena di sungai yang kami lewati itu ada goncangan-goncangan ombak. Karena kebetulan Amanina, hujan pun mau datang, angin sudah gelap. Dan orang-orang di sana mengatakan bahwa sungai itu dipenuhi dengan buaya. Itulah sebabnya saya dan ibu saya sangat ketakutan. Namun bapak saya mencoba meyakinkan kami bahwa kami sampai dengan selamat. Dan puji Tuhan Amanina, pulang dari Kubu itu, tempat yang kami kunjungi itu Amanina, kami sampai dan pulang dengan selamat. Demikianlah juga yang akan kita lihat dalam nats ini Amanina. Prinsip demikianlah yang perlu kita lakukan dalam perjalanan iman kita. Namun sebelumnya Amanina, ketika kita membaca teks ini, apakah yang bisa kita lihat dari teks ini? Yang pertama adalah penderitaan. Penderitaan adalah realitas kehidupan yang tidak bisa kita hindari di dalam kehidupan kita. Semua manusia Amanina tentu akan mengalami yang namanya penderitaan di dalam perjalanan hidupnya. Tak peduli Amanina seberapa hebat manusia itu, seberapa kaya manusia itu, setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya penderitaan. Melalui nats ini Amanina, kita bisa melihat bahwa murid-murid yang begitu dekat dengan Yesus sekalipun tetap mengalami yang namanya penderitaan. Demikian juga dengan kita. Terkadang Amanina kita diizinkan Tuhan
Melalui penderitaan inilah Amangina kita dapat mengenal diri kita dapat mengenal sesama kita, bahkan kita dapat mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Banyak juga Amangina para tokoh-tokoh Alkitab yang dikenal sebagai orang yang percaya, yang hidupnya juga tidak terlepas dari yang namanya penderitaan. Kita dapat mengambil contoh sebagai si Abraham Amangina. Ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak yang telah ia nantikan sekian lama, betapa hancurnya perasaan si Abraham ini Amangina. Tetapi ia tetap memberikan anaknya itu kepada Tuhan dan berkata, Allah telah menyediakan. Kita juga dapat mengambil kisah dari Ayub Amangina. Kita tahu adalah Ayub seorang yang saleh, yang diuji Tuhan dengan penyakitnya, dengan kehilangan anak dan istrinya, harta, bahkan segala jenis kekayaan yang dipunyanya. Hal yang sama juga Amangina dapat kita amati dari seorang Paulus. Tuhan mengizinkan Paulus mengalami sakit penyakit. Namun Paulus mengatakan kepada Tuhan, Tuhan ambillah kiranya duri di dalam tubuhku ini. Tetapi Tuhan menjawab Amangina, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya apa Amangina? Penderitaan adalah bagian dari hidup orang percaya. Jadi kita Amangina sebagai orang-orang percaya, mungkin semua dari Amangina ini pun mengalaminya yang namanya penderitaan, baik di dalam keluarga, pekerjaan, dan yang lain-lain. Itu adalah sebuah fakta Amangina di dalam kehidupan kita. Mungkin kita menderita karena anak-anak kita yang tidak bisa diatur. Mungkin kita menderita karena bergumul dengan suami kita, karena bergumul dengan istri kita, atau kita menderita karena adanya yang terkena sakit di dalam keluarga kita Amangina. Mungkin Amangina kita juga resah dengan pekerjaan kita, ekonomi kita yang terlihat seperti tidak ada harapan di dalam kehidupan kita. Tentu Amangina Tuhan tahunya segala pergumulan kita yang kita alami di dalam kehidupan kita. Seperti dalam nats ini, Yesus tertidur bukan berarti Amangina dia tidak tahu ombak besar yang terjadi di dalam perjalanan Yesus dengan murid-muridnya. Tetapi Amangina Yesus membiarkan untuk melihat keteguhan muridnya, untuk melihat keteguhan iman mereka. Bagaimana reaksi murid-muridnya? Apakah mereka mengandalkan Tuhan? Apa mereka mengandalkan kekuatan dan kepintaran mereka sendiri? Lalu Amangina, ketika kita dalam penderitaan, apakah yang harus kita lakukan? Kebanyakan Amangina manusia ketika menghadapi persoalan menjadi takut, menjadi bimbang, dan menjadi ragu. Bahkan ia juga sampai menghujat Allah. Tuhan, mengapa kau kasih cobaan seperti ini samaku? Banyak orang di luar sana yang lebih jahat dariku. Kenapa enggak Tuhan kasih aja ke mereka pencobaan ini? Mungkin Amangina pernah terlontarkan dari antara kita kata-kata seperti itu. Demikian juga yang digambarkan dalam nats ini Amangina, ketika ombak yang besar dan kuat itu menerpa perahu mereka, ketika air itu memenuhi perahu mereka, murid-murid itu pun ketakutan dan hilang kepercayaan, sehingga mereka mengandalkan tenaga dan pemikirannya tanpa mengandalkan Tuhan. Lalu Amangina, murid-murid Tuhan Yesus pun berkata kepada mereka, Guru, tidakkah kau peduli kalau kita binasa? Ungkapan ini sebenarnya Amangina adalah bahasa yang kasar yang sedang diucapkan murid Tuhan Yesus kepada muridnya karena kekasalan mereka. Yesus, kenapa kau tidur-tidur saja? Apakah kau tidak melihat bahwa perahu kita akan tenggelam? Ungkapan inilah yang menjadi tanda keraguan mereka, sekaligus membuat Yesus marah kepada murid-muridnya.
murid-muridnya itu berseru bukan karena mereka yakin sama Tuhan, tapi karena mereka ragu apakah mereka selamat atau tidak. Bukan hanya itu Amanginang, kita mengetahui bahwa Simon Petrus dan Andreas adalah seorang nelayan. Tapi apa Amanginang? Sekalipun mereka seorang nelayan, mereka tetap takut yang namanya ombak. Padahal keseharian mereka Amanginang terusnya berlayar di lautan itu. Begitulah Amanginang jawabnya, karena murid Tuhan Yesus itu belum mengenal Yesus dengan baik. Sama dengan seperti kita yang ketika dalam percobaan, kita selalu bersungguh-sungguh kepada Tuhan, kita selalu mengeluh kepada Tuhan. Itu berarti Amanginang kita belum mengenal baik siapa Tuhan Yesus yang kita sembah itu. Atau mungkin Amanginang kita yang menjadi tidak mengenal dan mempercayainya dengan baik, sehingga kita kadang takut atas persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-9 Amang dan Inang, kita bisa mengenal siapa Yesus dengan baik. Yesus sekali mengucapkan, berkata, "Diam, tenanglah." Angin itu pun Amanginang menjadi reda. Dari peristiwa itu Amanginang kita bisa melihat bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa dalam segala hal, termasuk dalam menghardik angin ribut yang sedang mereka alami. Demikian juga Amanginang di dalam kehidupan kita. Yesus tahu segala persoalan kita. Yesus tahu segala pergumulan yang kita hadapi. Tetapi apa Amanginang? Yesus mampu mengizinkan pencobaan itu datang kepada kita. Tetapi Yesus juga mampu menyembuhkan persoalan itu di dalam kehidupan yang kita alami. Hanya Yesuslah Amanginang yang dapat mengatasi segala persoalan-persoalan yang kita alami itu. Walaupun Amanginang kita orang yang terpandang, kita orang yang kuat, tetapi dengan kekayaan kita, dengan harta kita yang berlimpah sekalipun, kita tidak dapat menghandle semuanya itu tanpa pertolongan Tuhan. Maka Amanginang dalam setiap persoalan kita, tenangkanlah terlebih dahulu diri kita seperti dalam pengantar khotbah tadi. Kemudian Amanginang berserulah kepada Tuhan dengan penuh keyakinan kepadanya. Mintalah pertolongan kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan. Jangan seperti murid-murid sehingga Yesus menegur mereka, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Janganlah Amanginang persoalan itu yang membawa kita menjadi berdosa kepada Tuhan. Tetapi biarlah persoalan itu yang membawa kita lebih dekat dan lebih mengenal siapa itu Tuhan yang kita sembah. Kita sebagai orang-orang percaya Amanginang, ketika persoalan itu datang ke dalam kehidupan kita, kita seharusnya akan semakin yakin dan berserah kepada Tuhan. Ibu dan Bapak yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada ayat yang terakhir kita bisa melihat bagaimana kesaksian dan kekaguman. Dari kesaksian Amanginang dan kekaguman tersebutlah kita dapat melihat dan menanyakan kepada diri kita dengan baik, siapakah Yesus yang berkuasa atas angin badai tersebut? Artinya apa Amanginang? Artinya segala yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah jalan untuk mendalami pengenalan kita dan kepercayaan kita kepada Tuhan Allah kita. Sudah banyak Amanginang keajaiban, mujizat perbuatan Tuhan yang kita terima di dalam kehidupan kita. Adakah kepercayaan kita juga berdampak bagi orang lain seperti yang dibuat Yesus kepada orang lain juga, kepada murid-muridnya? Kini Amanginang di dalam nats ini kita diajak untuk menjadi teladan kepada sesama kita, sehingga orang lain pun kagum dan hormat kepada Tuhan yang kita sembah, karena
ciptaannya. Amanginang di dalam nats ini juga kita dapat mengambil pesan. Yang pertama adalah kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena amanginang bersama Tuhanlah kita akan tidak mengalami penderitaan. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian mengalami penderitaan yang kita terima di dalam kehidupan kita. Pesan yang kedua amanginang yang kita dapat di dalam nats ini adalah jangan kita mengandalkan hati dan pikiran kita ketika menghadapi gelombang kehidupan. Kita tidak akan mampu amanginang walaupun kita manusia kuat sekalipun. Tetaplah mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Dan pesan yang ketiga yang dikatakan di dalam nats ini adalah kita harus berseru kepada Tuhan di waktu kesesakan dan kesenangan pun yang kita terima, kita harus tetap berseru kepada Tuhan. Pesan yang keempat amanginang yang kita dapat ambil juga, kita harus mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kemudian pujilah Tuhan dalam segala perbuatannya. Ayato di PG Amang Doroti Nang Ende Nang Gumarusang Akalau. Sebelum mengakhiri khotbah ini amanginang, saya mau mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu Nang Gumarusang Akalau. Boleh amanginang kita nyanyikan bersama atau dibuka lirik lagunya. Lama
Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat berkat penyertaan Tuhan yang masih kami rasakan sehingga kami masih dapat mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan kami dapat menerapkan firman Tuhan ke dalam kehidupan kami agar kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ibadah kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.